Hadirin yang dirahmati oleh Allah, PR kedua dari terakhir, buat target, lalu buat schedule untuk Ramadan, dan berani mengcancel dan mengorbankan sebagian aktivitas dunia kita. Target penting. Kalau kita nggak punya target, repot kita. Kita akan menunda. Contoh misalnya membaca Al-Quranul Karim. Kita harus buat target. Saya harus khatam Al-Quranul Karim. Kalau bisa lebih baik daripada tahun lalu. Tahun lalu, misalnya antum tahun lalu berapa? 5 juz? 5 kali khatam? Ada 5 kali khatam? Nggak ada. 7 kali khatam? Nggak ada. Berarti di atas 7 semua ini ya. Luar biasa. Subhanallah. Al-Azhar beda emang. Masya Allah. Oke, kita pakai standar orang awam aja deh. Kayaknya kalau standar antum nggak bisa di sini. Standar orang awam 1 juz, satu kali khatam. Minimal 1 kali khatam. Nggak bisa. Harus 1 kali khatam. Masa kita nggak khatam? Jadi harus target 1 kali khatam. Man qara harfan min kitabillah falahu bi hasanah. Barang siapa membaca 1 huruf dalam Al-Quran, maka Allah akan berikan pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan 1 pahala Allah kalikan 10. La aqul alif lam mim harf. Aku enggak pernah mengatakan alif lam itu 1 huruf. Namun alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Masa kita enggak tertarik? Ini promo dari Nabi SAW. Alif lam mim 30 pahala loh. Harus sekali khatam. Nah, setelah kita pastikan sekali khatam, maka buat schedule berikutnya, buat schedule. 1 kali khatam berarti kan 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz. 1 juz itu ada 10 lembar. Maka antum bagi sebelum misalnya, ini contoh saja, sebelum sebelum sahur 1 lembar, ba'da subuh 2 lembar jadi 3, nanti duha misalnya 2 lembar jadi 5, ba'da zuhur biasanya kita makan siang, kan nggak ada makan siang, 2 lembar lagi 7, lalu asar mungkin 1 lembar 8, maghrib isya selesai. Kalau enggak kita tunda lagi, harus ada schedule. Kalau enggak bisa. At-taswis min junudi iblis, para ulama mengatakan menunda-nunda, nanti itu adalah bala tentara iblis. Jadi harus pakai schedule. Infak sedekah misalnya, antum harus punya target. Misalnya sehari ini 50.000 harus hilang dari dompet gua, harusnya begitu. Misalnya 50.000, sehari 50.000. Jadi nggak mau tahu caranya, 50.000 ini harus hilang. Jadi begitu maghrib 50.000 masih utuh, antum udah panik, antum galau. Ini 50.000 kenapa masih ada di sini nih, gitu loh. Tapi kan kalau misalnya nggak ada target, kita kan nunda lagi, besok aja pasti insya Allah ketemu fakir miskin. Tapi kalau sudah target 50.000 harus hilang, kita kan cari. Ada tukang ketoprak nih bang, 50.000 bang, gitu. Tukang ketoprak nggak ada satpam komplek kasih 50.000. Nggak ada semuanya, tetangga lagi nyiram bunga kasih 50.000. Udah pokoknya apa nih kasih lah. Atau ada pembantu kasih 50.000, istri kita ada itu kasih 50.000, atau istri kasih suaminya 50.000. Pokoknya 50.000 harus hilang. Itu baru Ramadan. Harus target. Kalau nggak bisa 30 hari hadirin, sebentar. Harus ada target. Terus kita harus berani memprioritaskan akhirat dan mengorbankan sebagian aktivitas dunia kita. Ini Ramadan. Ini bukan bulan yang lain. Ini Ramadan. Cancel. Yang bisa di-cancel. Para ulama seperti yang tadi saya katakan, itu liburnya 2 bulan. 1 bulan TC Sya'ban, 1 bulan Ramadan, 2 bulan. Itu toko tutup, usaha berhenti, masuk lagi Syawal. Hadirin, ini luar biasa. Belum tentu kita ketemu lagi. Maksimalkan 1 bulan ini. Yang bisa di-cancel. Selama kita tidak selama kita tidak melalaikan kewajiban kita dan tanggung jawab kita. Saya punya kenalan, itu setiap tahun 1 bulan cuti Ramadan. 1 bulan. Setiap Ramadan cuti 1 bulan. Dan beliau bukan owner atau bukan pengusaha, beliau profesional, beliau pekerja. Dan perusahaannya perusahaan besar.
tapi beliau senior dan kinerjanya bagus banget. Maka beliau dapat kurang lebih 20 hari cuti dalam 1 tahun. 20-an hari cuti dalam 1 tahun. Kalau ditambah 4 weekend dalam 1 bulan, kan jadi 1 bulan. Dapatnya 28, 29 atau 30. Iya kan? Tapi lihat pengorbanan nih orang. Pengorbanannya berarti selama 1 tahun itu dia nggak pernah ambil cuti kecuali Ramadan. Jadi liburan akhir tahun nggak ambil cuti. Kenapa? Karena kalau saya ambil cuti, Ramadan nggak dapat. Liburan anak sekolah, dia nggak ambil cuti. Kalau saya ambil cuti, Ramadan nggak dapat. Pening, pusing, masuk kantor, menggigil masuk kantor. Karena kalau saya ambil cuti, Ramadan nggak dapat 1 bulan. Itu 1 tahun dia perjuangkan. Kasihan banget hidupnya. Nggak kasihan, dia bahagia. Nggak bisa liburan Ustaz, bisa kan, bisa manfaatkan long weekend. Kita dapat long weekend 2 kali tadi. 2 bulan ini 2 kali long weekend kan bisa. Dia bisa ke Lombok misalnya, bisa ke Kuala Lumpur, bisa kemana, bisa ke Dubai, bisa umrah. Kalau umrah pas Ramadan kan bisa, asal kita mau. Gimana? Siap cuti 1 bulan? Siap? Yang bilang siap cuma 3 orang. Itu juga kayaknya pensiunan. Yang lain bingung misalnya. Tapi kita sadari, nggak semua orang punya kondisi seperti dia. Itu baru satu opsi. Kita kasih opsi yang lain biar mungkin ada inspirasi lah. Saya punya kenalan, itu kalau Ramadan dia biasanya drive sendiri, mobil dia drive sendiri. Tapi untuk Ramadan di 1 bulan itu dia sewa driver atau supir. Loh, budgetnya kan besar, nggak masalah Ustaz. Saya bisa tidur, saya bisa baca Quran, lumayan hemat 4 jam. Ustaz tahu sendiri bagaimana macet ibu kota pas Ramadan. Bayangkan, dia mau buang uang untuk driver agar dia mendapatkan spare waktu ketika pergi kerja dan pulang kerja. Dan saya punya teman lain, itu dia penghasilannya biasa-biasa aja, pas-pasan lah, kemana-mana naik motor. Tapi khusus Ramadan 1 bulan taksi pulang pergi. Taksi pulang pergi. Kenapa? Karena kalau saya naik motor, habis waktu saya Ustaz. Oke, saya lebih cepat dibanding mobil. Tapi begitu sampai rumah itu tulang remuk-remuk semua, pegel-pegel, lalu taraweh nggak khusyuk. Kadang-kadang kita suka keceplosan ngancem tuh imam. Nih imam nggak punya perasaan, gue lagi capek dia baca panjang. Lebih baik saya taksi. Oke, ruginya besar. Tapi sekali lagi saya bisa tidur. Saya bawa bantal, saya tidur di jok belakang sampai rumah seger, ketemu istri anak-anak, bisa bukanya nyaman, isya seger, tarawih seger, lalu beliau istirahat sedikit, lalu begadang lagi karena dia tahu nanti pas pulang kerja saya bisa tidur lagi di taksi. Itu baru Ramadan. Itu Ramadan. Nah, sebagian orang kan salah kaprah dalam memaknai berkahnya Ramadan. Alhamdulillah Pak Ustadz, dagangan saya laris semua. Ini berkahnya Ramadan. Semuanya ludes, sukses, untung 3 kali lipat. Khatamannya berapa kali Mas? Ya belum sih Pak Ustadz. Kalau taraweh kan nungguin oven. Ya Allah, itu bukan berkah, itu talbisu iblis, itu tipu daya iblis. Iblis membuat kita sibuk dengan cari omset dunia dan lupa promo Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti nggak boleh, tapi orang ini nggak ibadah sama sekali, hanya mengandalkan daya beli masyarakat yang luar biasa di Ramadan. Ini nggak benar. Berkah Ramadan pas kita benar-benar berusaha beribadah kepada Allah. Saya punya kenalan hadirin, itu dia pengen iktikaf, tapi diultimatum oleh kampungnya, suruh pulang, suruh mudik. Orangnya tuh pas-pasan, biasa-biasa aja. Dia tuh galau sekali karena dia pingin malam-malam terakhir itu kan prime time-nya Ramadan, dia bisa beribadah, tapi dia disuruh mudik. Akhirnya dia putuskan, saya mudik dengan jalur udara Ustaz, jalur udara. Padahal dia nggak punya uang. Terus saya bilang kan mahal Pak, daripada saya naik mobil tanggal malam 27 saya di Pantura Pak Ustaz, ngapain coba, kena macet segala macam dan seterusnya, mendingan saya naik pesawat. Pas dia beli pesawat ekonomi kelas habis, dia beli bisnis hadirin, bisnis, dia, istrinya, anak-anaknya bisnis semua. Padahal saya tahu kemampuannya tuh biasa-biasa aja, nggak nutup lah.
Tapi itu Ramadan. Itu para ulama. Itu para sahabat radhiyallahu ta'ala an. Makanya mereka bisa sehari khatam, sehari khatam, sehari khatam. Kalau Utsman sibuk dengan tokonya, gimana sehari khatam? Nggak mungkin lah. Itu baru para ulama, itu Ramadan. Kalau Ramadan cuman kongko, cuman ngumpul, cuman curhat, bukan Ramadan. Ramadan fastabiqul khairat. Ini yang perlu kita camkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berani. Ada sebagian ibu-ibu kalau Ramadan catering, nggak mau masak. Iya, habis waktu saya catering, dan suaminya ridho. Ya udah catering, sahur dibawa, buka puasa dan makan malam catering. Jadi dia bisa baca Quran. Itu loh. Itu yang harus kita pikirkan. Kenapa ahli dunia berani mengorbankan uang untuk dunia mereka, kita nggak berani korbankan uang untuk akhirat kita? Untuk akhirat. Allah ganti. Nggak mungkin Allah nggak ganti. Kalau kita korbankan dunia di Sya'ban, di Rajab Allah ganti, nggak mungkin di Ramadan nggak diganti. Man taraka syai'an ittiqa'an lillah awadallahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan lebih baik.